Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 4 di mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia. Kelompok 4 ini beranggotakan 4 orang pula. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Hermin, kedua ada Laras Lamonte, ketiga ada Muhammad Iksan Suherianto, dan yang keempat ada Ardila Ahinonci. Untuk kelompok keempat akan membahas tentang materi keadaan flora dan fauna Nusantara. Adapun poin-poin yang akan dibahas nantinya yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia, faktor penyebab adanya perbedaan flora di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia, faktor penyebab adanya perbedaan fauna di Indonesia, dan upaya pencegahan punahnya flora dan fauna di Indonesia. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Hermin, di mana materinya adalah persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada flora dataran Sunda yang meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Yang kedua flora dataran Sahul yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga flora daerah peralihan atau daerah Wales yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara yang berada di bawah pengaruh benua Asia dan Australia. Baik, saya Muhammad Iksan akan melanjutkan materi. Faktor penyebab adanya perbedaan flora di Indonesia. Yang pertama, faktor abiotik. Faktor abiotik terdiri dari faktor klimatik atau iklim, faktor edafik atau tanah, dan faktor fisiografi atau ketinggian tempat dan bentuk lahan. Yang kedua, faktor biotik. Faktor biotik sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna, yaitu manusia. Manusia dapat membudidayakan beberapa jenis flora dan fauna. Kemudian, faktor sejarah geologi. Sejarah geologi ikut menentukan geografi kehidupan di bumi, baik ditinjau dari persamaan maupun perbedaan makhluk hidup. Persebaran fauna di Indonesia. Secara geografis, persebaran fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah fauna Indonesia Barat atau bercorak Asia, wilayah fauna Indonesia Tengah, dan wilayah fauna Indonesia Timur atau bercorak Australia. Di Indonesia terdapat tidak kurang dari 254 jenis amfibi, 624 jenis reptil, dan 650 jenis binatang menyusui. Persebaran fauna Indonesia Barat dibatasi oleh garis Wallace. Persebaran fauna Indonesia Timur dibatasi oleh garis Weber. Dengan demikian, persebaran fauna Indonesia Tengah terletak di antara kedua garis tersebut. Baik, saya Ardila Nunci, saya akan melanjutkan materi tentang faktor penyebab adanya perbedaan fauna di Indonesia. Yang pertama, pengaruh perubahan geologis. Perubahan geologis yang terjadi pada masa lampau menyebabkan perubahan daratan dan lautan telah banyak mempengaruhi persebaran jenis fauna tertentu. Yang kedua, pengaruh keadaan iklim suatu daerah. Curah hujan dan temperatur sangat berpengaruh terhadap dunia tumbuh-tumbuhan. Keadaan ini secara tidak langsung mempengaruhi jenis-jenis fauna tertentu. Yang ketiga, pengaruh kegiatan manusia. Kegiatan manusia berperan dalam penyebaran fauna, baik melalui pembuatan keadaan lingkungan yang sesuai maupun dengan cara-cara lainnya.
Oke, itulah paparan materi dari kelompok 4 tentang keadaan flora dan fauna di Nusantara. Untuk teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan, langsung saja diketik di kolom komentar. Dan banyak-banyak terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan paparan materi dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit